ketiga Bapak Ibu ya. Jadi tadi untuk dari sisi satu sehat SDMK, usernya tenaga medis atau tenaga kesehatan sendiri. Nah sekarang yang ketiga adalah terkait verifikasi datanya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Timur di sesi sebelumnya tadi, SDMK ada dengan berganti peran. Jadi untuk Vaskes atau Pasienkes, ya akun puskesmas, akun rumah sakit, akun klinik, dan sebagainya itu tugasnya adalah menjadi verifikator untuk pekerjaan atau riwayat kerja dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menginputkan data. Slide, Mas. Nah, di SDMK sendiri bisa login menggunakan user yang terdaftar sebagai akun Pasienkes. Jadi jika dinas kesehatan itu kan punya dua akun ya. Jadi yang digunakan untuk verifikasi adalah akun Pasienkesnya, bukan akun admin Kapkota ataupun admin provinsinya, seperti itu. Next slide, Mas. Kemudian di menu, bukan di menu data SDMK ya Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau biasanya dinas kesehatan verifikasi di menu data SDM. Nah ini menunya beda, dia di menu sinkronisasi data SDMK di submenu verifikasi satu sehat. Nah di situ ada submenunya, jadi tinggal klik pada sinkronisasi data, kemudian muncul submenunya verifikasi satu sehat, silahkan diklik untuk menuju ke halaman verifikasi. Nah, next slide, Mas. Nah, di sini akan muncul daftar petugas atau SDMK yang melakukan proses updating data mandiri dari satu set SDMK, dan default statusnya adalah belum diverifikasi. Nah, silahkan dicek kembali isian datanya, kemudian petugas verifikator melihat detail masing-masing tenaga sebelum melakukan proses verifikasi pada tombol klik lihat di sebelah kanan baris ya. Nah, next slide, Mas. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini halaman data diri atau profil atau biodata kalau di SDMK ya. Jadi di sini bisa dilihat ada variabel-variabel yang berwarna hijau. Nah, itu adalah koreksi atau perbaikan data yang diambil secara satu arah dari satu set SDMK. Jadi karena kita mempercayai satu sumber sekarang, jadi kita menggunakan data satu set SDMK ini sebagai sumber yang kita gunakan, sehingga dikoreksinya dari situ. Jadi di SDMK sifatnya menyetujui untuk data ini. Jadi pastikan para tenaga medis dan tenaga kesehatan kita mengisi profil dengan sebenar-benarnya. Di sini misalkan nama nih, sebelumnya namanya menggunakan gelar, kemudian dikoreksi, di situ gelarnya sudah tidak ada. Kemudian wilayah, terus nomor STR yang tadinya STR-nya STR belum seumur hidup sudah jadi seumur hidup, misalkan seperti itu. Kemudian rekening yang tadinya kosong jadi terisi, kemudian alamat dan lain-lain. Jadi data-data yang sebelumnya mungkin belum diisi di SDMK karena belum terinfo dengan petugasnya, nanti akan muncul di satu sehat SDMK dan ditarik ke SDMK sebagai data profil yang perlu diverifikasi. Next slide, Mas. Nah, kemudian yang perlu diupdate ini ya, di data pekerjaan. Jadi fokusnya adalah di sini. Data pekerjaan ini tolong dipastikan untuk yang memiliki SIP, pastikan tanggal SIP dan nomor SIP diisi dengan sebenar-benarnya. Di sini verifikasinya bisa menggunakan button ya, itu sudah ada pilihannya. Nanti untuk perubahan data dia sama dengan yang di profil, dia akan diperbaiki dengan data yang diberikan warna hijau ya di situ ya. Jadi misalkan tadinya tanggalnya belum mulai tuh, tanggal TMT-nya, tanggal mulainya 1905 itu tidak valid ya. Sudah divalidasi dengan diisikan 1 Januari 2009. Nah, seperti itu. Terus tanggal berakhirnya juga dihapus, artinya sampai sekarang masih aktif seperti itu. Jadi itu koreksinya. Nah, kalau sudah nanti sudah dipastikan ya TMT sudah benar, pekerjaannya sudah benar, SIP-nya sudah benar, nomor maupun tanggalnya. Selanjutnya adalah menyetujui atau menolak data yang diajukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Next slide, Mas. Nah, untuk menyetujui, klik pada tombol verifikasi. Kemudian jika akan ditolak, seperti yang saya sampaikan tadi,
silakan diklik tolak, kemudian isikan keterangan atau komentar pada form yang akan muncul ketika kita klik tombol tolak. Jadi silahkan diisi, misalkan kenapa ditolak, misalkan tanggal tidak valid, seperti itu. Atau seharusnya nomor SIP diisi nomor SIP, bukan diisi nomor STR gitu ya. Atau apapun lah. Jadi dari apapun analisis yang dilihat dari data yang masuk kepada SSDMK itu yang dijadikan pedoman untuk penolakan atau menyetujui dari verifikasi data ini. Oke, terakhir yang keempat, next slide Mas Chandra. Ya, lanjut. Nah, ini permasalahan yang kemarin sempat ditanyakan di sosialisasi yang pertama ya. Jadi ternyata ada daftar profesi yang belum seluruhnya tampil di menu. Ya, memang di satu SMK ini masih kita kembangkan lagi untuk pemilihan klaim profilnya ya. Jadi jika sekarang masih terjadi profesi yang belum muncul, bisa dipilih dulu profesi lainnya, seperti yang tadi disampaikan Pak Timur. Nah, tapi ketika pilih lainnya, ternyata ada kasus baru nih, pemilihan profesi lainnya tidak muncul menu LMS, pelatihan sehat. Ya, itu sedang dimitigasi di sistem, nanti akan kami infokan dalam waktu dekat, sehingga nanti tidak seperti yang sekarang ya, mungkin ada yang belum muncul. Terus satu lagi yang belum muncul di sini juga terkait SKP platform, itu saat ini baru keluar di menu dokter, untuk profesi yang lainnya masih proses sehingga belum muncul, nanti akan muncul juga. Kemudian untuk yang ketiga, STR yang belum terupdate sesuai STR terakhir atau STR seumur hidup. Nah, ini bisa dilaporkan melalui tes dan menyertakan data-data yang terbaru di laporannya, akan direspon sesuai dengan tim helpdesk dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk STR, SIP yang internship maupun PGDS yang belum bisa diakomodir, ya silahkan diupdate data mandiri setelah STR dan SIP-nya terbit. Jadi tunggu prosesnya dulu baru dimasukkan. Karena di sini penambahan pekerjaan dimaksudkan untuk mendata existing. Jadi bukan mengusulkan SIP, tapi SIP yang sudah muncul, yang sudah keluar, STR yang sudah keluar dimasukkan ke dalam satu sehat SDMK, seperti itu. Nah, untuk menu rekomendasi atau pengusulan SIP nanti akan dibuatkan tersendiri dan tidak pada menu yang sekarang, seperti itu. Kemudian untuk pasien kes yang belum seluruhnya terhubung, jadi sudah di SDMK sudah diinput tapi tidak muncul di satu sehat SDMK. Nah, silahkan dicek kembali di SDMK Bapak Ibu di referensi pasien kes. Jika sudah dilengkapi, sudah ada kode-kodenya dan sudah lengkap semua, bisa ditunggu H+1. Nanti ada proses sinkronisasi dari SDMK dan Satu Sehat untuk memunculkan Fasiankes yang belum muncul, sehingga nanti bisa diinputkan atau diupdate tenaga kesehatan atau tenaga medisnya di hari selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini belum semua daerah, khususnya di Papua, yang dapat mengakses, ya karena ada kendala jaringan atau apapun ya, ini nanti akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut di forum yang lain. Usulannya sih mungkin akan dibuatkan mekanisme helpdesk ya, tapi tidak mengubah sistem. Artinya sistem ini sudah seperti ini, kita akan menggunakan sistem ini, tapi untuk pengelolaannya mungkin nanti bisa diberikan asistensi atau yang lainnya, seperti itu. Nah, lanjut Mas Chandra. Untuk kendala yang lainnya, Bapak Ibu, nanti jika ada kendala yang belum tersampaikan tadi di slide yang sebelumnya, bisa langsung diusulkan atau dilaporkan kepada Helpdesk Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melalui nomor 0811 888 2131 yang melayani WA. Jadi bukan untuk ditelepon ya, silahkan WA ke situ atau ke email helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id. Seperti itu. Jadi itu kanal tunggal yang sekarang dimiliki oleh Ditjenkes, sudah dibagi-bagi dengan tim-tim helpdesk dan juga tim-tim yang lain untuk merespon dan juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada satu set SDMK dan SSDMK.